Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan webinar pagi hari ini. Semoga teman-teman hadir sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Ibu Dr. Anda Fatmawati. Selamat pagi, Ibu. Yang kami hormati tentunya dari media partner kita. Yang pertama, Ibu Lasata Rifta, selaku Sales Manager Bababos. Selamat pagi, Ibu. Dan juga yang kami hormati, Ibu Aini Mariani. Beliau merupakan Recruitment Manager dari Bababos. Selamat pagi, Ibu Aini. Dan juga terakhir, bersama kita Ibu Mutiah Nabila, yang juga tim dari Bababos. Selamat pagi, Bu Mutia. Dan tentu yang saya banggakan, hadirin sekalian, peserta webinar Growth Mindset dengan mengusung tema persiapan karir para lulusan baru. Baiklah, tentu pagi hari ini walaupun kondisi di tempat teman-teman maupun juga di tempat saya tengah hujan deras dari beberapa hari yang lalu, tapi saya harap kondisi tersebut tidak mengurungkan niat serta semangat peserta webinar pada pagi hari ini. Dan saya harap peserta dapat menghadiri kegiatan dari awal hingga akhir nanti, karena perlu saya sampaikan di awal bahwasanya nanti kita akan ada bagi-bagi hadiah. Mungkin ada yang bisa dapat kulkas 2 pintu, rumah, atau lain sebagainya. Tapi yang jelas, nanti kita di akhir akan ada bagi-bagi hadiah bagi 2 peserta yang beruntung. Baiklah, sebelum senang sekali saya Ajuriko dapat menemani pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita mengawali dengan membaca doa bersama-sama dengan harapan semoga acara berjalan dengan lancar. Berdoa menurut dengan agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita dengarkan sejenak opening speech atau kata sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Fatmawati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana keadaan di kota lain? Apakah hujan seperti di Kota Malang? Pagi ini Kota Malang diguyur hujan yang cukup deras ya, dan ini sudah mulai muncul mataharinya. Tapi pagi tadi kita menjadi tidak bisa beraktivitas jalan pagi karena hujan. Mudah-mudahan dengan hujan ini kita semua menjadi lebih sehat. Yang saya hormati para narasumber webinar, Ibu Lasata Rifta. Lebih tepatnya saya memanggilnya Mbak saja ya. Ini Mbak Lasata Rifta, ini Sales Manager Bababos. Yang juga perlu diketahui bahwa Mbak Lasata Rifta ini juga alumni UM, alumni psikologi dari Fakultas Psikologi UM. Selamat pagi Mbak Lasata, bisa bertemu muka dengan saya dan juga ini dengan para peserta webinar semuanya. Yang saya hormati Mbak Aini Mariani, ini juga masih muda ya, makanya saya panggil Mbak Recruitment Manager Bababos. Kemudian ada satu lagi Mbak Mutiah Nabila, ini Learning and Development Assistant Manager Bababos. Selamat pagi semuanya. Yang tidak saya lupakan ini Mas Riko ya. Mas Riko ini sudah menjadi host atau moderator berbagai webinar yang diselenggarakan oleh IKUM. Selamat pagi Mas Riko. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang saya hormati juga, yang juga saya sayangi, segenap tim dari Bababos dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan
rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir secara virtual pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan webinar dengan tema Growth Mindset untuk persiapan karir para lulusan baru yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang bekerjasama dengan Bababos. Peserta webinar yang saya hormati, sebagai lulusan baru yang akan memasuki dunia kerja memiliki growth mindset atau pola pikir berkembang merupakan kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Para ahli psikologi mulai memandang pentingnya merubah fixed mindset yang dimiliki mahasiswa menjadi growth mindset agar lebih mampu bersaing dan bertahan ketika memasuki dunia kerja selepas menamatkan pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih waktunya Mas Eko, Ibu Fatmawati telah memberikan kesempatan untuk kami dari Bababos hadir sharing, berbagi pengalaman dan kepada teman-teman mungkin yang fresh graduate gitu ya, gimana sih nantinya teman-teman bisa mempersiapkan karirnya untuk kedepannya gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lasata Rista Khairunisa. Saya lulusan Universitas Negeri Malang tahun 2017 dari jurusan Sastra Inggris, Ibu, dari Fakultas Sastra. Bukan Jadi psikologi ya? Iya, bukan. Iya, Mas Wahyudi yang psikologi, betul. Iya. Kalau saya jurusan Sastra Inggris dari Fakultas Sastra, masuknya dulu tahun 2013. Mungkin agak melenceng dari karir yang saya jalani sekarang sebagai sales gitu ya, memimpin beberapa anggota tim sales yang ada di Bababos juga gitu. Mungkin di sini saya akan lebih ke sharing bagaimana sih saya dulu mempersiapkan karir sebagai fresh graduate sehingga saya ada di posisi saya yang sekarang gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman menjadi seorang sales itu adalah sebuah momok ya, karena kan pasti ada kejaran target dan lain sebagainya. Tapi hal ini ternyata setelah saya melewati beberapa karir sebelumnya, sebelum saya menjadi seorang sales, saya merasa sales itu adalah jalur yang tepat untuk saya bisa mengejar karir yang sesuai saya inginkan. Kenapa begitu? Karena menjadi seorang sales itu KPI-nya sangat terukur gitu. Jadi mau sampai mana sih kita bisa mengejar karir kita gitu. Karena dulu dari saya masih SMA, saya sempat bercanda gitu sama teman-teman saya, tunggu ya nanti ketemu sama Lasata 10 tahun lagi udah jadi wanita karir gitu. Nah, dari situ saya udah punya tujuannya sendiri. Saya harus sukses, saya harus menunjukkan bahwa omongan itu adalah doa baik gitu. Dan ternyata Allah memberikan memang jalannya tuh di sini gitu. Nah, dari situ awalnya saya juga punya stigma yang lumayan ngikutin stigma masyarakat ya, bahwa sales tuh kurang baik, sales tuh begini, sales tuh begitu, kenapa sih kok cewek jadi sales gitu. Cuman karena waktu itu saya udah kekeh gitu kan, melihat karena memang potensi saya suka bertemu dengan orang baru, suka membuka pembicaraan baru, suka menginfluence orang-orang baru gitu. Jadi saya merasa mungkin sales ini adalah jalan yang bisa saya mulai nih karirnya gitu. Jadi di awal saya juga memulai karir sebagai sales, benar-benar level paling awal di sales gitu. Saya harus keliling, melakukan canvassing dan lain sebagainya. Tapi hal itu terasa sangat menyenangkan dan ringan karena yang pertama, waktu itu saya merasa asik nih ketemu banyak orang. Saya juga kayak lebih ke men-challenge diri saya, apakah saya bisa menginfluence orang lain gitu kan, orang-orang baru. Selain saya dulu suka menginfluence teman-teman saya ketika ada hal-hal baru yang menyenangkan gitu, ternyata memang potensi saya adalah menginfluence orang baru gitu. Nggak sih, sebenarnya saya juga kadang introvert gitu, kadang juga ada capeknya untuk ketemu sama orang baru, tapi
saya lebih suka gitu kalau ketemu orang baru, ngobrol, menginfluence ibu, bapak, kita gali kebutuhannya apa, terus jadi lebih ke mencari tahu kebutuhan customer kita tuh apa, bukan kita berfokus ke menjual apa yang kita jual. Jadi kita nggak hanya sekedar mengejar target, tapi kita di situ memberikan solusi. Nah, saya menempatkan diri saya sebagai seorang sales tuh di situ. Ibu bapak pasti kendalanya seperti ini. Saya membawa solusi nih untuk ibu bapak supaya lebih mudah untuk proses bisnisnya. Jadi saya selalu menanamkan hal seperti itu. Dan saya juga selalu menanamkan ketika saya menjadi customer, apakah hal yang akan saya sampaikan ini enak nggak ya didengar, cocok nggak ya sama kebutuhannya customer. Jadi dari situ akhirnya saya semakin berkembang karena saya nggak malu deh, pokoknya jadi sales mah saya hajar aja gitu. Apalagi di sales itu untuk karir path-nya tuh sangat menjanjikan ya, menurut saya sangat terukur gitu, karena dari semua segi bidang pekerjaan yang paling mudah diukur adalah sales karena KPI-nya itu berupa angka. Ketika kita diberikan target berupa angka dan kita bisa mencapainya atau kita bisa overachieve, akan ada penghargaan yang diberikan pasti oleh perusahaan, baik itu mungkin dari insentif atau mungkin ada beberapa program yang bisa meningkatkan karir. Bababos ini perusahaan apa sih? Kalau teman-teman lihat di layar di sini tertulis bahwa kita adalah Trusted Group Partner untuk IKM Manufacture Indonesia. Nah, Bababos ini merupakan kategori startup teman-teman. Kita berdiri di tahun 2022 dan di sini kita menjadi jembatan antara para IKM manufacturer di Indonesia dan juga para supplier-supplier besar yang memasok bahan baku atau raw materialnya. Mungkin kalau teman-teman tahu ada beberapa jenis raw material yang kita supply seperti steel, polimer, dan chemical. Nah, itu adalah ranah kita supply nih ke para IKM di Indonesia. Dari kita berdiri sejak tahun 2022 sampai sekarang kita sudah merangkul kira-kira 400 lebih IKM di Indonesia, dan mereka sejak beli bahan baku sama Bababos juga mengalami pertingkatan kapasitas produksi, bisnisnya juga semakin berkembang. Dan IKM mana aja sih yang kita rangkul? Kita udah banyak di berbagai daerah, yaitu di Jabodetabek, kita juga ada di Jawa Timur, kita mengcover area Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan di Q2 ini kita juga sudah masuk ke Jawa Tengah. Mungkin kalau teman-teman tahu area-area tersebut tuh yang paling banyak IKM-nya ya gitu. Dan IKM ini bisa dibilang nggak terjamah sama Google semuanya. Mungkin kalau teman-teman lihat, oke, customer segmentnya perusahaan di atas IKM, dicari di Google itu ketemu. Tapi IKM ini banyak banget nih teman-teman yang nggak masuk di internet. That's why Bababos hadir untuk merangkul mereka semua. Lalu kenapa sih Bababos ini customer segmentnya justru di IKM? Karena teman-teman, Bababos ini ingin memiliki dampak sosial ya, terutama di Indonesia sendiri gitu. Bababos melihat bahwa IKM di Indonesia memiliki 5 masalah utama nih yang dihadapin ketika ingin mendapatkan raw material. Yang pertama, ketika IKM mau belanja raw material di supplier yang besar, mereka harus dihadapin sama yang namanya minimum order. Seperti itu. Mungkin teman-teman juga familiar, oh iya benar, minimum order. Misalnya kapasitas produksi mereka atau mungkin orderan dari mereka nih, orderan yang mereka terima dari customernya mereka masih sedikit. Tapi kalau belanja bahan baku, mereka udah harus belanja bahan baku dengan misalnya langsung 100 pieces atau mungkin 100 kg seperti itu. Nah, dengan belinya di Bababos, hal tersebut bisa kita tanggulanin. Itu urusannya Bababos, nanti Bababos bisa sediain raw material di mana para IKM nggak perlu mikirin belinya harus banyak, seperti itu. Lalu para IKM ini teman-teman juga menghadapi yang namanya kesulitan dalam mendapatkan material yang kualitasnya terjamin. Nah, mungkin teman-teman bisa merelate ya kondisi di mana ketika IKM ini ketemu sama supplier besar. Di mata supplier besar, IKM ini mungkin company size-nya kecil nih gitu. Jadi secara prioritas pemberian servis layanan, baik itu dari hal kualitas ataupun dalam hal pengiriman lah gitu, biasanya para IKM ini dibelakangin
Apalagi kalau ordernya kecil gitu kan, hanya sebatas minimum order. Wah, kalah banget sama customer lain yang belanjanya lebih besar. Akhirnya IKM ini mendapatkan servis yang kurang memuaskan dari para supplier besar. Kemudian ada lagi, mereka menghadapi kesulitan yang namanya pengelolaan modal kerja. Contoh, kalau seandainya mereka belanja sama supplier besar, biasanya mereka langsung diminta untuk COD teman-teman, cash on delivery. Sedangkan mereka sendiri belum dapat bayaran nih, para IKM belum dapat bayaran dari para customernya si IKM itu sendiri. Jadi mau nggak mau IKM dalam tanda kutip harus nalangin atau harus invest modal untuk beli raw materialnya. Padahal size-nya mereka belum cukup besar gitu, cash flow-nya mereka belum cukup bagus-bagus banget, tapi mereka harus menghadapi hal-hal tersebut. Nah, karena masalah utama inilah makanya Bababos hadir dan ingin menjembatani gap tersebut antara IKM sama supplier-supplier yang lebih besar. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa lihat posisi Bababos seperti ini. Kita ada di tengah-tengah antara supplier dan juga IKM. Sehingga ketika supplier hanya bisa memasok mungkin kuantiti tertentu, ya udah nanti Bababos proses nih sehingga para IKM tetap bisa dapat pasokan tersebut walaupun orderannya masih kecil. Juga Bababos ibaratnya bisa kasih fasilitas pembayaran tempo. Jadi IKM tidak akan menghadapi masalah cash flow. Nah, ini sekilas solusi yang akhirnya Bababos komit untuk berikan kepada para IKM, di mana solusi ini pastinya diwakilin sama teman-teman sales kita, yaitu Grow Partner. Kalau di depan kita bilang Bababos adalah Trusted Grow Partner, maka para sales consultant kita itu juga Grow Partner buat para IKM. Nah, solusinya apa? Yang pertama, harga terbaik. Udah pasti kalau belinya sedikit sama Bababos, harganya tetap kompetitif. Para IKM nggak usah khawatir, waduh ini belinya sedikit, bisa beli sedikit, nanti harganya mahal. Itu nggak usah khawatir, karena kita akan jamin harganya tetap affordable. Kemudian, layanan tepat waktu. Nah, di sini yang kita maksud tepat waktu adalah tidak lebih cepat dan juga tidak lambat, yaitu benar-benar tepat waktu. Kemudian pembayaran fleksibel, ini yang mungkin dari tadi kita udah mention ya teman-teman. Teman-teman bayangin mungkin jika satu IKM dia belanja bahan baku harganya 500 juta gitu. Kalau beli di supplier besar 500 juta harus langsung keluar dari kasnya mereka. Tapi kalau belinya sama Bababos, oke, pembayarannya mungkin bisa tempo 1 bulan, 2 bulan. Maka mereka bisa puterin lagi modalnya tersebut, uang 500 juta tersebut teman-teman. Mungkin mereka bisa beli bahan baku lebih atau mungkin nambah mesin sehingga kapasitas produksinya meningkat. Kemudian mereka juga bisa hire orang lebih mungkin supaya orderannya cepat selesai dan mereka bisa dapat orderan baru lagi dari another customer. Nah, yang diterapkan adalah growth mindset ini gitu untuk kita bisa terbuka terhadap hal-hal yang mungkin belum pernah kita pelajari sebelumnya, tapi tetap kita terima gitu untuk bisa kita pelajari, untuk bisa kita explore, karena growth mindset ini itulah yang mendorong diri kita untuk bisa bertumbuh gitu. Dimana growth mindset ini tuh sebenarnya memandang bahwa knowledge atau intelligence yang dimiliki oleh seseorang itu bisa dikembangkan. Jadi apa yang teman-teman miliki saat ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih bagus, yang lebih besar lagi selama teman-teman mau mencoba untuk belajar atau menguasai skill-skill tertentu yang misalnya teman-teman penasaran atau tertarik untuk coba gitu ya. Terus juga orang-orang yang memiliki growth mindset itu biasanya sangat terbuka terhadap berbagai tantangan baru. Let's say tadi yang sempat disebutkan juga oleh Mbak Aini, atau tadi aku sempat baca ya di komen di chat, ada yang bilang Mbak Lasata pasti ekstrovert ya, makanya bisa jadi sales. Sebenarnya apakah kita ekstrovert atau kita introvert itu seharusnya atau sebaiknya tidak membatasi diri kita untuk bisa terbuka mencoba kesempatan apapun ya
ya teman-teman gitu, karena sebagai makhluk sosial, manusia itu secara natural punya kemampuan untuk beradaptasi, baik kita introvert ataupun extrovert. Selama kita punya growth mindset untuk bisa tumbuh di lingkungan tempat kita berada, lingkungan kerja, pertemanan, atau perkuliahan, selama kita percaya kita punya kemampuan untuk bisa belajar lebih, itu pasti bisa berhasil untuk mencapai apa yang kita mau gitu. Terus yang ketiga, poin growth mindset itu adalah kondisi di mana kita selalu percaya bahwa usaha yang kita lakukan itu tidak mungkin sia-sia, karena yang namanya proses gitu ya pasti membuahkan hasil selama teman-teman konsisten melakukannya dan tidak menutup diri atau tidak mundur duluan gitu ya kalaupun sekali dua kali gagal. Terus yang keempat poinnya adalah kita mau terbuka terhadap yang namanya kritik. Jadi kalau misalnya ada masukan, let's say dari teman-teman yang lagi skripsian, masukan dari dosen pembimbing, tiba-tiba disuruh ganti metode, ganti judul, pembahasannya belum lengkap, analisisnya belum clear gitu ya. Itu adalah ruang di mana seharusnya teman-teman bisa mencari celah gitu untuk improvement, untuk memperbaiki, karena apa yang diberikan oleh orang lain selain diri kita gitu ya, terutama mengenai nasihat, pendapat atau masukan, itu udah pasti adalah sesuatu yang bisa jadi juga baik untuk diri kita gitu, karena kita melihat sesuatu di luar perspektif kita sendiri. Let's say tadi kasusnya adalah bimbingan skripsi sama dosen gitu ya, karena Bapak Ibu dosen kita memang secara akademis sudah lebih memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih dalam, bisa jadi apa yang disampaikan itu memang benar gitu, dan perlu ruang untuk kita menerima dan benar-benar mengoreksi apa yang seharusnya dikoreksi gitu. Atau let's say lagi proses rekrutmen, belum lolos-lolos karena di proses interview masih butuh ruang untuk teman-teman latihan interview untuk tahu gimana cara menjawab pertanyaan dari tim rekrutmen gitu kan. Udah banyak banget media yang disediakan buat teman-teman bisa belajar atau latihan sama temennya atau diskusi sama kakak-kakaknya di rumah yang udah kerja gitu, persiapan seperti apa sih yang harus dilakukan untuk bisa lolos interview di tim rekrutmen gitu kan. Terus yang terakhir, poin dari growth mindset ini juga adalah kita tidak memandang kesuksesan orang lain itu sebagai sesuatu yang menghalangi kita gitu. Justru kita seharusnya bisa belajar dari mereka yang sudah lebih berhasil atau lebih dulu berhasil mencoba gitu ya, supaya kita tahu apa nih trial dan error yang bisa kita lakukan, triknya apa sih gitu, tipsnya apa gitu untuk mereka bisa berhasil atau bahkan bisa selesai lebih dulu daripada kita gitu. Nah, hal-hal inilah yang seharusnya bisa kita kembangkan di dalam diri kita gitu. Di sisi lain, kalau teman-teman mungkin sudah mulai bisa mengidentifikasi nih, oh ternyata selama ini saya masih ada di dalam kotak fixed mindset ya gitu. Ciri-cirinya apa gitu ya? Yang pertama, mungkin masih ada bagian dari diri kita yang mempercayai kalau kemampuan secara akademis atau skill yang kita miliki saat ini itu adalah sesuatu yang sifatnya statis atau tidak mungkin bertambah atau tidak mungkin berubah. Yang mana sebenarnya ini keliru gitu ya. Tadi kalau kita melihat pada perspektif growth mindset, apa yang kita miliki saat ini itu pasti bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Terus yang kedua, biasanya yang punya fixed mindset nih cenderung menghadapi yang namanya cenderung menghindar untuk menghadapi tantangan gitu. Lebih memilih untuk stay di zona nyaman atau nggak berani nyoba hal-hal baru karena membatasi diri sendiri gitu. Sebenarnya di depan belum tentu ada nih penghalangnya atau belum tentu ada nih tantangannya, tapi udah takut duluan karena takut gagal. Padahal kalau gagal kan berarti di situ bisa jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi next time kita nyoba lagi, kita udah tahu kemarin gagal karena kita salah melakukan step 1 nih. Nah berarti kedepannya di step 1 kita harus melakukan apa supaya nggak salah lagi gitu kan. Terus yang ketiga, yang punya fixed mindset ini biasanya cenderung menyerah lebih cepat daripada mereka yang punya growth mindset. Karena tadi ya udah takut duluan sama challenge yang ada di depan, jadi ya udah deh nggak usah maju dulu gitu, nanti aja tunggu kalau udah siap lagi gitu. Terus yang keempat, biasanya yang punya fixed mindset ini tuh menilai kalau usaha apapun yang dilakukan pasti
ya hasilnya nggak seberapa lah gitu. Padahal semakin kita sedikit berusaha, semakin jauh kita dari apa yang ingin kita capai gitu kan. Terus yang terakhir, biasanya yang punya fixed mindset ini juga cenderung ignoring atau menolak ya kritik atau masukan dari orang lain gitu. Padahal yang sangat berharga, kalau saya boleh sharing juga, setelah bekerja kurang lebih 5 tahun gitu ya di berbagai perusahaan yang berbeda, yang saya butuhkan justru adalah masukan-masukan dari rekan-rekan kerja yang lebih senior atau dari rekan-rekan kerja yang udah lebih berhasil di dalam karirnya. Karena apa? Karena dari situ kita bisa tahu mereka bisa mencapai titik di mana mereka berada sekarang itu dengan cara apa gitu teman-teman. Jadi jangan takut untuk belajar mengembangkan mindset yang saat ini teman-teman punya. Oke, nah menjawab pertanyaan pertama, peranan Bababos dalam sistem rantai pemasok di Indonesia. Nah mungkin kalau yang tadi saya sounding, Bababos kita kan berdirinya di 2022. Mungkin belum banyak yang kenal sama Bababos IKM. That's why kita kerahkan banyak konsultan kita untuk setiap harinya visit, mengunjungi para IKM. Karena kalau yang tadi saya sounding, IKM itu banyak di Indonesia tetapi nggak terjamah sama Google, nggak kelihatan di internet. That's why para sales consultant kita yang jemput bola, nyamperin nih para IKM. Tujuannya apa? Karena kita mau menjadi bagian dari rantai pasoknya para IKM di Indonesia yang besar dan banyak ini gitu. Kalau mungkin dari 2022 kita udah rangkul 400 lebih, kita mau rangkul lebih dari itu. Ribuan IKM itu pasti banyak dan ada di Indonesia. Nah, kita mau menjadi bagian dari itu. Peranannya apa aja? Dalam memberikan harga yang tetap kompetitif, fleksibel gitu ya, dan yang pasti Bababos menempatkan diri sebagai grow partner. Artinya sales-salesnya kita juga adalah grow partner buat para IKM. Jadi kalau ngobrol nih sama tim sales consultant kita, bukan yang punya kekhawatiran bahwa aduh nanti saya dikejerin lagi nih buat beli-beli. Oh enggak gitu. Jadi sales consultant kita justru adalah kayak advisor. Namanya juga konsultan kan. Kita mengerahkan para konsultan kita itu untuk menjadi advisor bagi para IKM di Indonesia. Monggo kalau seandainya kapasitas produksinya seperti ini, mungkin untuk jenis bahan bakunya seperti apa, itu dikonsultasikan sama sales consultant kita. Nah, sejauh ini kita Bababos memberikan peranan seperti itu nih gitu untuk para IKM. Kemudian kira-kira tantangannya apa gitu ya, dan juga bagaimana perusahaan menghadapi tantangan dan hambatan tersebut. Mungkin kalau dari sisi rantai pasok, yaitu dari sisi Bababos, tantangannya apa? Banyak IKM ini yang sudah punya pengalaman belanja bahan baku mungkin sama supplier besar, mungkin kurang puas gitu sama servisnya, atau ada juga mungkin yang dalam perjalanan bisnisnya kena tipu misalnya gitu. Jadi tantangan buat Bababos sendiri adalah untuk gain trust gitu sih dari para customernya kita. That's why kita punya slogan bahwa kita tuh trusted grow partner. Kita menekankan integritas dan kita jamin bahwa para IKM ini benar-benar customernya kita gitu ya. Itu tantangan bagi para sales consultant kita, tapi Bababos yakin bahwa bisnis proses yang Bababos jalanin dengan tujuan yang mulia untuk para IKM ini pasti akan memberikan hasil yang maksimal juga gitu. Terus cara menghadapinya gimana gitu kan, menghadapi tantangan tersebut. Karena sales consultant Bababos itu adalah wajah perusahaannya Bababos, jadi proses rekrutmen di Bababos itu benar-benar selektif. Kalau tadi Mbak Mutia bilang IQ itu penting, tapi EQ juga hal yang luar biasa gitu. Di proses rekrutmennya Bababos kita benar-benar selektif, jadi bukan hanya teknis yang kita nilai, tapi ada yang namanya culture fit, dimana di situ kita ngelihat behavior, gimana kita ngelihat kandidat ini punya tujuan seperti apa ketika bekerja, ketika join sama Bababos gitu. Karena kita mau punya anggota semua yang paham visi misinya kita apa gitu. Jadi kita punya tujuan yang sama.
Kemudian, spill dong seberapa besar peluang lulusan baru diterima di Bababos. Oh, jangan khawatir gitu. Banyak banget di kita lulusan-lulusan baru yang join karena kita juga memfasilitasi dengan program-program training gitu ya. Ada academy training, kemudian mungkin lulusan yang baru banget terus bahkan belum punya bayangan jadi sales itu kayak apa. Tenang, timnya Mbak Mutia nanti yang akan menggodok semua teman-teman lulusan baru menjadi yang kece-kece gitu. Jadi di in-class trainingnya pun akan diajarin kayak groomingnya kayak gimana nih, karena kan kita B2B gitu ya. Handle rejection tuh kayak gimana, seperti itu. Jadi lulusan baru sangat besar banget peluangnya join ke Bababos. Semoga menjawab Pak Haris, terima kasih. Kali ini sertifikat akan saya serahkan. Yang pertama kepada Mbak Aini. Pada Mbak Aini. Ayo, mana nih sertifikatnya? Masih ada gangguan ini. Ya, kepada Mbak Aini, ini sertifikatnya mohon diterima dari pengurus Pusat IKUM sebagai ucapan terima kasih kami yang Mbak Aini sudah bersedia bergabung dengan IKUM. Mbak Aini Mariani. Terima kasih Ibu atas sertifikatnya, senang bisa bergabung di webinar ini. Mudah-mudahan nggak kapok ya, nanti mungkin bisa bergabung lagi ya dengan Ika ya. Nggak Kemudian kapok, yang Bu, kedua, senang banget. Iya betul, nggak kapok nih, saya juga nggak kapok nih. Yang kedua Mbak Lasata Rifna ya. Ini Mbak Lasata, kapan bisa kita ketemu ya di IKA? Terima kasih sudah kontak dengan saya sehingga acara ini bisa terlaksana. Terima kasih, Bu. Ya. Yang ketiga kepada Mbak Mutia ini ya, sertifikatnya tolong diterima Mbak Mutia Nabila. Bagus banget tadi materinya Mbak Mutia dengan Mbak Aini ya, sangat bagus. Juga Mbak Lasata memberikan motivasi. Sebagai ucapan terima kasih, IKUM hanya bisa memberikan sertifikat ya. Terima kasih Bu, sangat Yang berharga terakhir, untuk kami. Iya, betul, terima kasih ya. Yang terakhir kepada Mas Riko ini. Mas Riko ini merupakan host IKUM ya, sudah berkali-kali tampil. Alhamdulillah masih tetap eksis dan bersedia membantu IKA. Silakan Mas Riko diterima. Ya. Sesuai janji saya tadi, saya akan membacakan pantun singkat ya. Pantun yang saya buat baru saja. Pergi ke taman melihat bunga, daunnya dipetik dengan tangkainya. Ayo teman ikut webinar, belajar terus bersama Ika. Yang kedua, yang terakhir nih pantunnya. Burung irian cendrawasih, anak monyet sakit gigi. Duh, betapa sakitnya ya. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa ikut IKUM dan IKUM selalu di hati alumni. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Riko. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Fatmawati atas pemberian sertifikat secara simbolis kepada kedua pemateri kita dan juga kepada Ibu Lasata. Tentu ini merupakan kehormatan bagi kami dari IKUM dapat kolaborasi bersama dengan Bababos. Semoga kerjasama kita dapat terus berlanjut di masa mendatang dan juga mungkin bisa berkolaborasi lagi di lain waktu. Mewakili IKUM, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kedua pemateri dan juga tentu kepada seluruh peserta. Semoga materi yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.